Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in Maha Talk with Rock Denim and Kopsan Indonesia. Yeay. My friend, kali ini kita kedatangan tamu yang selalu spesial bareng Maha Talk. Dan hari ini ada Lea and Son. Ini Bu Lea dan ini anaknya namanya Ilmi. Nah, ini aku jadi ingat kata-kata mutiara dari seorang Imam Syafi'i. Ilmi mai aina makodruh tuyat bauni sodri wi'auna bulabatna sunduki. Wah, itu keren banget. Artinya, ini terjemahannya ada di sini ya. Kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu ibarat binatang buruan. Oke. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Semakin kita kejar, dia akan semakin lari. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kita sudah mendapatkannya, itu bukannya artinya itu apa lagi? Ma'ai nama kerutuyat boni sodri ya undahula batna. Lupa deh artinya naonnya. Itu bukannya. Pokoknya ini kata-kata keren dari Mas Syafi'i. Saya lupa lagi artinya apa itu ya? Ai nama kerutuyat boni. Apalagi aku. Pokoknya nama kamu keren banget. Artinya jangan-jangan orang tua kamu saat memberikan nama kamu itu dengan begitu pengharapan yang selalu luar biasa. Terutama dengan kaitan urusan, semoga kamu diberikan rahmat dan keberkahan dengan ilmu yang kamu miliki. Itu mungkin ya. Oke, Bapak. Ya malu lah jelema mah pohonnya, aya pohona gitu. Manusiawi. Ini Bu Lea. Oke, saya kasih tahu ya bocorannya biar nanti dia cerita sendiri, Ibu cerita sendiri dan ini juga cerita sendiri tentang apa yang Ibu Lea secara personal kerjakan dan apa yang dikerjakan. Tapi sekedar bocoran aja, beliau itu sebagai aktivis, aktivis storyteller, oke. Di wilayah dunia dan akhirat. Nah, kalau Ilmi ini ada punya cerita sendiri, tapi yang pasti hari ini beliau ada sebagai seorang mahasiswa di perguruan tinggi sana di Bandung Utara di bidang pekerjaan sosial. Oke. Plus dong. Nah, oke, kita akan ngomongin tentang apa ya? Kita akan ngomongin tentang storyteller, kita akan ngomongin tentang seorang pekerja sosial dan plusnya ini ada cerita behind dari itu semua, terutama dengan apa yang sedang terjadi yang tengah dialami seorang Ilmi. Mau siapa duluan? Who's the first? Mom? Oke. Boleh akan cerita sendiri tentang perjuangan sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang pejuang storyteller Indonesia. Bu, kenapa sih Ibu dari sekian banyak hal, misalkan Ibu lebih memosisikan diri, mengabdikan diri di storyteller? Karena bagi saya, punten ya Bu ya, bagi saya tidak setiap pekerjaan itu harus berbasis melulu pengertian profesi dalam pengertian sempit. Tapi pasti di sana ada nilai-nilai pengabdian. Oke. Nah, kenapa Ibu memilih jalan hidup di storyteller? Ya, mungkin pada awalnya saya kenapa di storyteller itu karena salah satunya saya mencintai anak-anak. Oke. Selain itu juga di sana tidak hanya tentang anak-anak saja, tapi di sana itu ada nilai-nilai kemanusiaan atau pembenaran pembentukan karakter untuk anak-anak. Karakter building. Ya betul, itu yang lebih panjangnya kan. Kemungkinan mungkin dengan sedikit saya menjadi storyteller, otomatis berarti ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak itu seperti itu. Jadi bahasa kerennya itu tukang dongeng. Boleh ya sebagai tukang dongeng spesiali kepada anak-anak. Walaupun sebenarnya sebenarnya ya setiap manusia di setiap peradaban manapun saya pikir basic pendidikan awal itu dari bercerita sebelum mereka jatuh tempo kepada kemampuan membaca dan berhitung. Pasti mendengarkan, hearing ya kan, bercerita. Nah, apakah Ibu pernah melakukan tindakan storyteller itu misalkan ke teman-teman saudara-saudara di Panti Jompo misalkan? Iya. Pernah. Nah, karena sebenarnya saya di storyteller juga nggak melulu untuk anak-anak, tapi lebih juga ke volunteernya mungkin ya, relawan gitu. Nah, jadi
kita tidak memandang itu siapa yang memerlukan tenaga kita, misalnya Pati Jopo juga atau anak-anak jalanan seperti itu. Atau kemarin kayak disaster kemarin kayak bencana gitu, kita turun Untuk para penyintas. ya betul penyintas bencana gitu seperti itu. Nah, pertanyaannya, saya pikir banyak di luar sana juga yang mungkin tertarik atau punya kapasitas di urusan storyteller. Cuman barangkali tidak tahu gambaran world view-nya seperti apa untuk menjadi seorang storyteller. Misalkan apakah Ibu atas nama personal atau ada lembaga khusus yang mewadahi teman-teman yang ada di ranah storyteller. Seperti apa, Bu? Dunia storyteller itu seperti apa? Iya, kebetulan kalau saya sih ada komunitasnya ya, namanya itu komunitas Kampung Dongeng. Nah itu di situ itu tempat berkumpulnya para pendongeng seluruh Indonesia. Itu di mana, Bu? Itu di mana, saya baru tahu. Kalau pusatnya itu di Tangerang, Oke. ya itu di bawah ininya Kak Awam Prakoso. Oke. Kebetulan sudah hampir semua daerah di Indonesia sudah ada komunitas. Nah kebetulan saya yang ada di Bandung, ya saya geraknya di Bandung Raya. Yang dari teman-teman dari Bandung Raya storyteller total ada berapa orang, Bu, yang udah bergabung? Semuanya kalau yang bergabung kayaknya sudah lebih dari 15 ya. Yang di Bandung sekitar itu? Betul. Oke, 15 orang. Bandung Raya ya. Bandung Raya. Intinya ya Cimahi, Bandung Barat, Iya. Kabupaten Bandung. Dan termasuk Bandung? Ya termasuk Kota Bandung. Oke, sekitar 15 orang. Ya, kurang lebih lah ya. Dan dari semua itu nggak ada istilah kekurangan job atau kayak gimana? Alhamdulillah. Nggak ada ya? Ada wae. Nah, guys diamparkan mah ada apa juga, apa kalau sudah tersedia paling ya. Ya, betul. Semua pintu menjadi terbuka. Itu kan yang penting kita mau melakukan sesuatu dulu. Betul. Harus ada actionnya dulu. Actionnya dulu. Oh, oke. Nah, perjalanan Ibu itu seperti apa sih sampai kemudian pada akhirnya bergabung dengan teman-teman storyteller seluruh Indonesia? Perjalanannya seperti apa? Ya sebenarnya pada awalnya kan saya memang bukan basicnya di situ ya. Karena memang salah satunya dulu saya memang sekolah yang di salah satunya khusus untuk anak-anak gitu kan. Terus tapi saya juga bergerak di bidang kontraktor gitu. Nah, Iya, nu kandal nama si Genat ya. gitu. Kontraktor teh boga kontrakan atau kumaha itu? Kontrak wae sih. Atau sigahan lain. Ya itulah dulu gabungnya seperti itu. Tapi kemudian ketika saya balik lagi ke Bandung karena waktu itu kan ya pindah-pindah gitu lah ya. Bener-bener kontraktor gitu? Ya benar-benar kontraktor lah ya. Terus ketika pindah lagi ke Bandung ya kita mencari-cari nih gitu kan. Apa sih biar agak berguna sedikit gitu lah hidupnya ya. Sebentar. Nah ini dia. Ini diferensiasi ya. Ini orang seringkali melakukan diferensiasi semacam itu. Ya kontraktor, ya storyteller. Tetapi ada pernyataan biar lebih berguna sedikit. Aku yakin ini masuknya ke storytellernya deh. Gitu. Nah, kenapa kontraktor tidak difahami sebagai ada bermakna sedikit? Karena tuh pas di kontraktor kan saya hanya salah satu karyawan lah ya, katakan seperti itu. Walaupun ya tetap kita bergerak ya bekerja dengan sesuai hati. Tapi mungkin ada sisi lain dari diri kita yang kurang terpenuhi gitu. Gitu. Kita nyari-nyari nih apa gitu. Karena kebetulan ya saya basicnya penyuka anak-anak gitu. Kayaknya apa ya di dunia anak yang belum gitu, yang belum saya lakukan gitu kan. Nah akhirnya saya ketemu sama teman-teman saya yang komunitas Kampung Dongeng itu. Terus saya pelajari tuh di situ, oh ternyata asik juga jadi pendongeng. Karena ya memang pada dasarnya itu ibu-ibu mah resep ngacablak kan. Jadi nah itulah. Jadi dari ngacablak itu kenapa nggak kita buat ngacablak kita itu ada artinya gitu. Nah ini kan seperti gue bilang tadi, tidak selamanya yang namanya profesi itu bisa memenuhi diri. Betul. Tapi ketika ada nilai mengabdi, ini yang kemudian ada ekspektasi diri yang terlampaui. Betul, value-nya beda. That's the point. Makanya jangan sampai kalau kamu punya profesi hanya sekadar profesi. Tanamkan nilai-nilai mengabdi agar dapat value yang lain. Iya. Dari sini kita akan apa namanya? Beda lah gitu kan, kepuasannya dengan kita kayak kita dapat salary tiap bulan itu akan berbeda dengan kita melakukan pekerjaan yang value-nya tuh Tidak berbasis melulu materi.
Jadi lewat deh itu mah gitu. Kebahagiaannya tuh lebih gitu. Gitu. Oke, ini kan semakin menguatkan bahwa pada dasarnya ya manusia itu memang homo labor ya. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk atau hewan pekerja ya. Makanya kemudian banyak orang mencari pekerjaan. Ada juga yang menyebutkan bahwa manusia itu tukang ulin. Makanya disebut dengan homo ludens. Nah, manusia tukang ulin. Tapi ada juga yang lain. Manusia itu pada dasarnya adalah homo spirituality. Nah, ini yang kemudian selalu membutuhkan nilai-nilai yang lain, yang di luar nilai-nilai pekerjaan, nilai-nilai ulin. Tapi bagaimana caranya dari pekerjaan dan ulinnya sekalipun, mainnya sekalipun, mendapatkan nilai-nilai satisfaction. Nah, I can get now satisfaction. Beba. Nah, itu sedikit tentang apa yang diperjuangkan oleh Bu Lea. Nah, di sini ada anaknya. Namanya Ilmi siapa? Khalil Ilmi Khalil Ilmi Benua Najwa. Benua. Iya. Waduh. Apa arti semuanya itu? Apa arti semuanya? Apa mau? artinya itu Khalil Ilmi Benua Najwa artinya sahabat yang dekat dengan ilmu Oke. dan mencarinya ke seluruh benua. Mungkin Oke. saya kata kalau dunia itu kan udah biasa lah ya. Oke. Kita benua, Oke. benua untuk keselamatan, untuk selamat. Tuh kan, ekspektasi mama kamu tuh keterlaluan ya. Keterlaluan, mama kamu itu memang keterlaluan ya. Keterlaluan. Membebankan nama ke kamu seperti itu. Dan kamu sendiri baru tahu artinya seperti itu. Baru ingat lagi. Oke, Mi, ceritain tentang perjalanan hidup kamu hingga hari ini. Dari mana? Dari yang ingin kamu ceritakan. Dari yang ingin kamu ceritakan. Dari awal kejadian mungkin ya. Apapun. Oke. Jadi waktu tahun 2021 Oke. bulan Maret tanggal 15 saya uji nyali gitu. Ngapain? Kayaknya kan bosen gitu. Udah ngeliat dunia gini-gini aja gitu kan. Nah, kayaknya jadi tunanetra enak nih, langsung gas uji nyali gitu. Sebentar aku ngeheng sedikit. Kayaknya enak nih jadi tunanetra. Kamu pikiran itu dari mana datangnya? Soalnya tahu ada satu inilah sama yang tunanetra gitu. Sekarang sukses ya, siapa tahu sukses juga kan. Jadi itu ada dalam pikiran kamu? Ya itu alibi kecelakaan aja lah. Oke. Whatever lah. Memang setiap orang pasti punya alibinya. Tapi serius, Le. Memang ada kepikiran kamu. Enak ya jadi tunanetra. Enggak sih. Enggak juga kan? Iya. Kaget aja gitu. Kirain beneran. Terus? Nah, waktu itu tuh lagi kerja waktu ya lagi magang Di bidang? di pabrik Oke. industri, ya. Industri apa? Industri tekstil, Oke. pabrik kasur gitu. Itu Itu tuh rencananya mau ngumpulin uang. Rencananya tuh mau jadi atlet para layang. Nah, sekolahnya mahal sama para syuting juga mahal kan. Iya. Cari uang dulu lah gitu. Kumpul. Nah, waktu tanggal 15 Maret itu 2021. kebagian shift malam, kerja malam. Jam 9 berangkat. Kecelakaan tuh di daerah Cimahi. Dari rumah ke arah pabrik atau dari arah pabrik ke rumah? Dari arah rumah ke pabrik kan Oke. kerja malam Oke. berangkat. Nah, terus tabrakannya sama angkot, motor sama angkot gitu. Angkotnya lagi mabok tuh. Jadi Supir angkot. ya supir angkotnya. Terus nggak bisa ngehindar soalnya dia ngambil jalur aku banget. Oke, makan jalur orang. Iya, full gitu. Terus sedangkan trotoarnya itu yang nggak bisa taikin sama motor. Oh, kamu pakai motor trail saat itu ya? Kayaknya nggak bisa juga, juga bisa soalnya juga ya? agak tinggi gitu. Agak tinggi. Jadi mau nggak mau kayaknya harus tabrakan gitu. Dan kamu nabrakin diri ke trotoar? Enggak, Ke angkotnya langsung? angkot Wow. kayaknya. Soalnya ingat Ingat. Itu kamu sendirian atau boncengan? sendiri Terus? sendiri aja lah gitu. Ya, Terus? nah terus katanya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi sadarnya tuh sekitar 5 Seminggu ya.
Oh iyalah, semingguan. Kamu koma Semingguan. langsung. Bukan koma sih. Titik. Ya juga ya. Tanda seru lah ya. Tanda seru. Kalau kita lagi tanda seru. Jadi nggak sadar aja gitu, tapi katanya ngomong kayak misalkan teriak sakit atau Ada itu, ada. Tapi kamu nggak ingat. tapi nggak ingat, nggak sadar gitu. Sadar ya semingguan di rumah sakit gitu. Nah, ini di mana terus tanya kenapa gitu. Bunda kan bunda. Oke. Waktu tanya kenapa dijelasin kamu kecelakaan lah gitu gitu. Terus ya pada saat itu gak nyangka gitu, nangis tuh. Tapi pada saat itu yang diingat gak nanyain mata kenapa gitu, gelap gitu. Jadi selama kamu mempertanyakan tentang keadaan itu, kamu posisi gelap. Iya. Oke. Tapi kamu nggak sadar kalau kamu itu. Oke. Ya nggak sadar kalau penglihatan udah diambil gitu. Nah terus waktu dikasih tau ya sedih lah gitu. Udah gitu sering berjalannya waktu lah. Ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit, terus kita di rumah ya, di rumah apa namanya sih untuk pemulihan, pemulihan di rumah. Di situ kan kaki juga patah ya, jadi di rumah tuh Kaki kanan kiri. kiri. Ini, Oke. namanya juga nyali kan gitu. Jangannya. Mantap dak dah si rupa kudu siap jeung rewasna jadi kudu bisa ngomong-ngomongna jadi doa. Oke, lanjut. Oke, jadi waktu pulang dari rumah sakit juga pakai kursi roda tuh karena nggak bisa jalan soalnya bekas operasi. Itu posisi masih di pet. Ya, ini sekarang juga masih. Tapi kalau misalkan nggak mau dilepas ya nggak apa-apa soalnya implan. Oke. Nah, waktu di rumah pemulihan belajar jalan pertamanya pakai tongkat tuh, pakai tongkat, melangkah 3 langkah 5 langkah ya duduk lagi gitu. Soalnya masih belum kuat gitu. Oke. Sampai lama-kelamaan udah lumayan kuat, keluar rumah, jalan di sekitar rumah gitu, bolak-balik udah lumayan kuat nih. Nah, terus langsung bosan kan di rumah terus. Nyobain naik motor bisa kan ya, tapi dibonceng gitu nih, dibonceng. Nggak bawa gitu. Kamu yang dibonceng. Ya. Hah? Iya, dibonceng. Kalau kamu mau nyetir si Owi aja di belakangnya. Jangan gue. Gue. Siapa tahu abis ini mau nyobain gitu. Terus nggak apa-apa, itu bagus buat biaya si Owina istighfar terus. Jalan tobat ya. Yes. Nah, waktu nyobain naik motor lagi, ternyata nggak sakit nih kakinya kalau naik motor. Nah, besoknya langsung main. Gak ada rasa trauma atau apa ya, udahlah main aja gitu. Soalnya trauma ibunya yang ini. Ibu dan pot-potan. Bisa nggak trauma karena kayaknya emang gak ingat gitu waktu kejadiannya, sama emang dari sebelumnya juga, sebelum tabrakannya juga udah gak ingat. Terakhir inget tuh sore-sore jam kisaran jam 5 lah gitu. Terakhir inget pada saat kejadian tuh, jadi gak ada trauma lah gitu. Alhamdulillahnya tuh. Nah, main sering lah main gitu. Kalau misalkan malas di rumah, mainin sama teman-teman ada yang jemput. Nah, habis gitu berjalannya waktu juga gitu, berbulan-bulan. Terus ke ini ada yang ngontek ya dari sentra pelayanan ya, pelayanan khusus kayak untuk disabilitas lah, disabilitas. Nah, di sana dibawa ke sana itu belajar baca tulis lagi gitu. Terus
orientasi mobilitasnya juga karena kan sekarang terhambat penglihatan Ya, gitu. karena keseimbangan. Oke. Ya. Terus belajar komputer juga, musik, banyak lah di sana pokoknya rehabilitasi lah. Tempatnya di mana itu? Di Pajajaran. Yang Pajajaran ada ya? Yoso Wiataguna. Wiataguna. Itu berbayar? Nggak, free ya? Nggak fasilitas dari negara? Oke, jadi ada fasilitas negara untuk teman-teman disabilitas itu difasilitasi ya sama negara ya? Ya. Oke. Kamu bisa belajar komputer di sana, kamu belajar musik, dan banyak hal yang kamu bisa kerjakan di sana. Termasuk baca pakai braille segala macam. Iya. Iya, kamu tangan braille sekarang. Karena Bluetooth saya juga bisa baca. Saya juga sampai sekarang belum paham banget. Oke. Karena mungkin agak kesulitan ya karena Karena mengalihkan indera ke sini, makin pekan diri. dia betul di tangan. Jadi dia kalau braille juga belum lancar bang. Oke. Satu hal sebelum kamu panjang lebar ngomongin yang lainnya. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan ketika kamu sadar bahwa kamu sudah tidak bisa melihat dan kaki kamu patah? Waktu dipikirin Pikiran. yang rasa sadar lah ya Iya. gitu. Gak tahu gitu kedepannya bakal gimana gitu, soalnya emang sebelumnya gak tahu banget gitu dunia disabilitas netra tuh seperti apa gitu, gak tahu bisa kuliah, kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri, macam-macam lah gitu dunia tunanetra lah, gak tahu. Jadi makanya bingung gimana gitu kedepannya. Wah pokoknya di bayang-bayang tuh madesu lah gitu, masa depan suram gitu. Dan ternyata enggak gitu. Waktu Dan ketika dalam pikiran kamu madesu itu yang bikin kamu nangis? Atau apa yang bikin kamu nangis? itu sih yang bikin nangis waktu di rumah sakit. Ya. Bahwa Nggak. kamu tidak bisa melihat dan kaki kamu patah. Gak nyangka sih, soalnya kan gak ingat sama sekali tuh. Jadi loh tiba-tiba di rumah sakit kan, terakhir tuh berangkat kerja tapi tiba-tiba di rumah sakit gitu. Ya itu sih ya kayaknya yang bikin nangis, soalnya kaget juga kan. Jadi sebenarnya bukan urusan uji nyali, ya. Kamu pergi kerja malam celakaan, ya. Ya bukan urusan uji nyali kan? Hah? Sialan lu. Enak aja. Itu kan satu bentuk penerimaan diri gitu. Sekarang udah Itu cara kamu menerima diri itu Iya. seperti itu. Challenging lah ya kesannya tuh. Jadi orang nanya kenapa uji nyali Ya gitu. uji nyali ya udah gitu-gitu amat tuh. Nah, lalu ini kan yang paling susah sebenarnya. Menerima kenyataan. Nah, kamu mengatasinya gimana ya? Mengatasinya mikir gitu kan, kedepannya gimana ya. Tadilah overthinking lah. Apa aja yang di overthinking, apa aja itu? Ya Selain tadi urusan pekerjaan, gak usah sekolah seterusnya. jadi misalkan untuk mobilitas gimana gitu. Ya pokoknya terkait kehidupan lah gitu, gimana caranya untuk bisa mandiri lagi, yang gitu-gitu. Nah waktu Emang sebelumnya kamu udah mandiri? lumayan lah. Lumayan karena sering ditinggal-tinggal bedanya ya. Oke. Terus apa lagi yang kamu bangun diri biar kamu bisa menerima itu yang penting? Jadi waktu sadar harus bangkit lagi gitu. Waktu sadar harus give up lagi. Ingat orang-orang juga banyak gitu yang lebih bawah dari Ilmi gitu. Jadi dari situ Nah ini nih pentingnya unduru ila man huwa asfala minkum, melihat yang jauh lebih susah, lebih rendah daripada kita. Cara seperti itu penting agar salah satu ikhtiar untuk bisa menerima kenyataan. Dan kamu melakukan itu. Rock and roll. Keren banget. Lanjut. dari itu muncul rasa syukur tuh, bersyukur lah. Alhamdulillah segini juga masih dikasih kesempatan second chance untuk hidup gitu, untuk mungkin sama Allah diberi teguran gitu. Untuk memperbaiki diri gitu. Gitu. Terus katanya waktu di rumah sakit juga pernah bilang ya, kenapa gak sekalian aja mati gitu ya kan. Ada pernyataan itu dari kamu? Katanya Oke. Kan sekalian mati apa ya? Gak pernah sih kayak ngomong kayak gitu.
kenapa nggak dibuang aja gitu. Beda diksi ya. Beda diksi. Beda diksi ya. Oke, terus itu posisi sebenarnya kamu menyatakan itu ada pada titik depresi kayak gitu. Enggak, itu waktu nggak sadar. Oh, oke. Itu kayaknya di bawah Dalam bawah sadar. Karena masih dikasih obat juga. ya. Oke. Seminggu itu kan Karena ini ya, terutama ini ya. ya Efek operasi ya. ya yang ini. Yang parah di sini. saraf itu ya. Oh, saraf mata. Dia Kepala. ini dia Dari sini Nah, ke sini, ke mata, ke sini, terus ke sini juga karena Wow. Kamu pakai helm kan? pakai Bukan jaminan kan? bukan Ya. tetap aja gitu. Kau untuk makanya pakai helm sebelum dihelmin kan. Jadi kalau kaki sih kayak ya memang patahnya juga apa namanya belah banget gitu, patahnya bukan patah sedikit atau apa tapi patah banget. Benar-benar patah. Iya benar-benar patah, tapi yang parah memang di muka ini yang bikin dia nggak sadar gitu, nggak ingat. Saking sakitnya itu yang membuat kasih sayang Allah diberikan ke kamu dengan cara diangkat kesadaran kamu. Kebayang kalau kamu tetap sadar dan posisi seperti itu, obat biusnya kan nggak mempan kayaknya. Nah, lanjutin. Gimana cara kamu bisa menerima selain tadi kamu bisa berhasil melihat dan akhirnya kamu bisa bersyukur ada loh yang lebih parah ketimbang gue misalkan. Apalagi? Nah dari situ langsung alhamdulillah itu kan ada yang kontak dari sentra Wiataguna itu. Nah dari situ dijalanin dulu. Nah dari situ juga banyak itu dijelasin gitu. Dunia tunanetra tuh nggak sesempit yang bayangin gitu. Bisa kuliah juga, bisa kerja juga. Banyak gitu, cakupannya luas banget, bisa jadi atlet gitu. Nah di situ semangatnya muncul lagi gitu untuk jalanin hidupnya lah gitu. Jadi bertemu dengan komunitas yang tepat itu salah satu jawaban yang bisa kamu semakin bersemangat kembali hidup ya. Sama dukungan dari keluarga, Nah, bundamu, orang tua pasti nomor satu itu nggak mungkin lah nggak ngedukung gitu kan. Ya, nah orang tua mana? pertanyaannya Bunda Lea, ketika menerima kenyataan seperti ini, saat itu apa yang ada di pikiran Bunda? Hancur. Desperate. Yes, just that. Hancur. Istilahnya anak yang kita kalau orang Sunda bilang dinang naneng nek gitu kan, karena dia kebetulan hanya anak satu-satunya kan, gitu kan. Culung nek. Iya. Tunggal soalnya. Nah, jadi saya Kayak bawang aja. Bawang tunggal. bawang tuh. Atau kayak kue mari. Kue mari kue. Padahal isinya banyak. Banyak isinya. Itu pembohongan itu. Oke Bun, ceritain Bun. Ya, itu rasanya gimana ya? Nah, seperti kita ya dijatuhkan dari tempat yang tertinggi gitu, dan ya tidak jauh berbeda mungkin dengan dia. Bagaimana nanti anak saya akan seperti apa? Mungkin sekarang kita menceritakannya bisa dengan tertawa-tertawa ya, karena mungkin ya salah satu pengobati hati kita ini berdua seperti itu gitu. Kadang-kadang kita berbincang tentang itu tuh jadi menjadikan hal yang udahlah nggak usah disedihin lagi, walaupun itu memang kenyataannya berat banget gitu kan. Kita nerima saat kita dokter, terutama dokter pas ngasih tahu ketika maksudnya wajahnya terutama matanya itu sudah tidak bisa diungsi, itu rasanya saya harus menyampaikan sama anaknya itu yang berat gitu. Ketika saya akan menyampaikan sama anaknya, saya bingung, padahal itu harus 2 hari itu matanya harus diangkat gitu kan. Nah jadi saya sampaikan gimana sama anak saya gitu kan. Sedangkan ini pasti itu akan pada dia jadi beban buat saya juga. Bagaimana saya harus menyampaikan saat itu kayak dilema gitu. Sementara dokter harus bilang harus cepat-cepat diangkat karena matanya takutnya infeksi kalau misalnya tidak diangkat cepat. Nah gitu. Tapi saya sendiri yang harus menyampaikan sama anaknya bagaimana ya harus menguatkan gitu kan anak saya, dan harus melewatkan akhirnya. Tapi karena mungkin ya dengan rasa berat lah, itu juga dari hati ke hati saya sampaikan sama dia tuh masih di rumah sakit
ketika itu dia sudah sadar, dari seminggu itu sudah sadar, dan saya sampaikan kalau misalnya mata kamu itu tidak bisa dan saat itu ya dia nangis itu ya, saya juga jangankan dia gitu, saya seminggu aja terus-terusan nangis lah istilahnya. Nah begitu disampaikan, saya bilang, tapi kalau kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan, takutnya infeksi dan sebagainya, Lebih parah. itu lebih parah kan. Dan jadi ya sudahlah gitu, akhirnya dia ya udah bunda nggak apa-apa, kita operasi aja gitu. Dan kamu yang mutusin itu. Iya. Tapi sempat lupa itu sebenarnya masih setengah sadar ya. Sadar, tapi ya dia antara sadar dan enggak sadar gitulah gitu. Akhirnya pas operasi saya pikir cuma satu gitu, yang kiri saja. Ternyata yang kanan pun kena begitu. Jadi ini dua-duanya Totally blind. itu ya, langsung gitu. Bayangkan aja dalam beberapa detik mungkinnya dia langsung kehilangan, dia tidak bisa melihat lagi itu kan teman-temannya dan apa yang ada di sekitar. Tapi kamu tetap yakin kan ibu kamu paling cantik? Pasti dong. Walaupun you never had. Iya. Nah ya ternyata dari situ saya ya jelas lah, maksudnya sambil pemulihan dia selama di rumah, ya saya cari-cari karena saya nggak mau anak saya hanya terpaku di situ saja. Dan saya pun sendiri, saya harus bisa nih anak saya apa ya gitu. Sempat saya khawatir dia tidak bisa menerima diri. Saya juga waktu itu konsultasi sama psikolog, saya bawa dia ke psikolog gitu. Khawatirnya ada sesuatu yang bisa membuat dia Nggak move on. Nah gitu ya, kayak seperti itu. Tapi justru yang setelah dia wawancara sama psikiaternya, atau saya dipanggil, saya juga sama di healing juga gitu. Ternyata malah saya yang harus Dominan. Ya lebih karena dia jauh lebih siap menerima kenyataan ketimbang ibu gitu. mungkin ya. Jadi saya yang malah harus diobatin loh. Kata saya ya, mungkin karena saya melihat dari awalnya sampai itunya, mungkin kalau dia kan ada hal yang hilang gitu kan. Nah gitu. Setelah itu saya coba cari-cari Referensi. referensi banyak sekali, terus tiba-tiba yaitu ada yang dari Wiataguna itu yang datang, terus di sana kita terus di support ya, treatmentnya segala macam. Akhirnya karena saya sendiri pun tidak bisa dan tidak pernah tahu gitu kan dunia blind gitu kan, jadi otomatis ya saya juga belajar. Jadi nggak cuma anak saya yang belajar, saya juga belajar gitu otomatis. Nah dalam 2 tahun ini tuh saya sambil menghantam dia belajar, saya pun ikut belajar, termasuk braille saya belajar juga. Oke, karena untuk guiding anak. Betul gitu kan, karena kita tidak bisa mengharapkan terus dari sana terus di guiding kan. Berarti kitanya juga termasuk cara bagaimana dia bisa survive lah di kehidupannya untuk aktivitas sehari-hari. Saya pun belajar, sama-sama kita belajar, dan alhamdulillah anaknya juga itu loh yang saya selalu tuh dia penerimaannya ini gitu. Walaupun ya kita seiring waktu lah, pasti segala sesuatu itu pasti ada luka, itu pasti menutup lah itu seperti itu. Gitu. Mi, ada nggak dalam pikiran sadar kamu yang kemudian bisa ngedeteksi apa bedanya yang Mi ketika masih bisa melihat dengan hari ini, yang kemudian ini gue hari ini? Fisik. Iya. Dulu kurus, sekarang lebih berisi gitu. Oh ya? Jadi untuk bisa berisi harus Jadi untuk yang kurus, siapa tahu mau wah ekstriman ya mah. Enggak, maksud aku titik sadar apa yang sebut saat tadi kan ada pencapaian yang keren buat aku. Pencapaian kamu sampai pada tingkat walaupun sudah diambil anugerah yang paling keren dari Tuhan itu, dan kamu tetap bisa bersyukur. Titik sadar apa sih yang sampai kamu sampai ada pada sana? Apa ya? Mungkin udah dari sananya gitu. Jadi kalau misalkan gitu terus, ya masa gitu terus di rumah murung, ya nggak akan ini, kayaknya nggak akan move on gitu. Jadi cari
inilah gitu, cari-cari penyemangat gitu untuk bangkit lagi. Terus hubungannya dengan kamu sekarang ngambil kuliah di jurusan pekerjaan sosial, apakah itu ada kaitannya dengan histori kamu hari ini? Ya, jadi ngambil pekerjaan sosial itu sama gitu. Kedepannya juga bakal gitu kan, waktu di Wiataguna tuh ada guru juga yang blind juga gitu, ngajarin komputer gitu, ngajarin braille, itu sama tunanetra juga gitu. Jadi kedepannya juga kurang lebih akan seperti itu lah, bahkan bisa lebih gitu. Jadi artinya keputusan kamu mengambil kuliah di bidang pekerjaan sosial karena bagian dari kisah hidup kamu hari ini, dan kamu juga someday atau bahkan dalam situasi ini kamu akan melakukan hal yang sama sebagaimana orang lain melakukan kebaikannya seperti itu. Betul. Wow. Lebih ya, harus lebih. Harus lebih. Wow, wow. Tapi kan urusan berbagi bukan harus diambil dulu kan ya, ya kan? Cari dulu. Jangan nunggu seperti itu juga kan ya? Sebelum terlambat. Nah, pertanyaannya itu yang kamu ngumpulin buat para layang itu kamu lanjutin? Enggak, soalnya bisa dibilang cita-cita terkubur lah gitu. Akhirnya yang para layang. Nah, kamu yang sekarang atlet ke bidang apa? Sekarang lagi ngambil tenis meja sama renang. Tenis meja? Sama renang. Renang oke lah. Ada soka perempuanan bari peureum ngojay. Iya pingpong kan? Itu kebayang. Hah? Serius kamu udah belajar pingpong? Serius? Hah? Bisa. Wow. Ya, itu yang banyak orang nggak tahu kan? Iya, saya juga nggak tahu. Makanya saya tanya kamu. Jadi mejanya tuh beda, khusus untuk yang tunanetra itu. Jadi kalau segede apa mejanya? Segede lapang tenis bola? kurang lebih sama kayak ini, sama yang biasa. Oke, gitu. Tapi kalau yang normal kan si netnya itu di bawah. Oke. Nah, ini netnya di atas. Jadi bolanya tuh gelinding gitu. Oke. Dan bolanya ada suaranya kayak kencering-kenceringnya gitu. Oke. Jadi kita kayak sensor pendengaran gitu. Jadi kamu sekarang pendengarannya kedua kayak Batman ya? Stereo. Bukan Batman, apa? Tidak pernah Dark Devil? Iya gitu. Ya kan? Didi kan? Dark Devil ya? Dede. Iya kan Dark Devil siapa sih pemerannya tuh? Siapa sih si gantengnya itu? Ya? Ya itulah pokoknya. Ya itulah ya. Ya. Itu kan blind juga kan? Dan dia eksekutif ya. Dan kamu bisa melampaui dia ya, bisa membantu orang dan banyak hal ya. Nah, itu dia banyak belajar dari pada akhirnya kesini dia banyak belajar dari orang-orang yang lain juga sama yang berhasil. Nah itu yang jadi salah satu inspirasi buat dia. Oke, inspirasi. Iya. Seperti itu ya. Apa yang spesial dari hidup kamu hari ini dengan anugerah hari ini? Menurut kamu? Apa ya? Yang spesial. Kamu kan sekarang masih kuliah kan di jurusan pekerjaan sosial. Pertanyaannya apakah misalkan dengan situasi kamu hari ini, apakah untuk semua referensi itu sudah ada di Braille kan atau seperti apa? Bagaimana kamu mengatasi itu semua? Oh, jadi ada di YouTube gitu, nonton orang gitu. Jadi ya di YouTube mendengarkan mungkin ya. Ya seperti podcast ini lah gitu. Ada. Terus kamu mengatasi perkuliahan kamu seperti apa? Nah kalau untuk kuliah, misalkan kita masuk kelas, pembelajarannya seperti biasa. Tapi untuk ilmi sendiri biasanya direkam, kalau nggak minta PPT-nya gitu habis pembelajaran untuk dikaji ulang. Jadi tetap masuk ke kampus, nongkrong biasa gitu biasa. Nah, teman-teman kamu bagaimana merespon, mensupport atau apapun itu ketika tahu bahwa teman-teman dekat khususnya ya yang sama kamu seperti apa? Ya pada dasarnya pada awalnya pada ini juga gitu, pada kaget gitu. Ada juga gitu yang tunanetra di sini gitu. Bisa kuliah juga ya, pada nggak tahu lah gitu, sama masih pada awam gitu. Ya. Jadi nge-tripnya itu
misalkan mau masuk kelas gitu, biasanya ada teman yang nganterin gitu, teman kelas gitu. Gantian itu, kalau nggak sini situ gitu. Yang nemenin kamunya. Dan itu sukarela mereka melakukan. Iya, sukarela, Wow. nggak ada paksaan. Oke. Terus kampusnya juga inklusi gitu, bagus lah, terbuka untuk semua gitu, semua disabilitas. Itu kan kampusnya negeri ya, Oke. kedinasan. Jadi kebetulan memang kita juga ada referensi dari Wiataguna ya buat kuliah ke situ. Oke, bayar referensi juga Ya, maksudnya. by reference. Jadi Oke. coba aja kalau kan saya cari-cari tuh kuliah mana yang bisa menerima anak saya dengan kondisi seperti Iya, ini, iya. gitu kan. Kita cari-cari dulu sebelum akhirnya ke situ. Kita nemu ke situ tuh, kita pernah ke Unpas ya, ke apa itu Unisba, UPI, gitu kan, dan sebagainya. Tapi ketika dikasih referensi di situ, saya ya sedikit agak mendorong dia juga sih, maksudnya, "Ih, kayaknya Lebih welcome. lebih welcome deh, lebih dan lebih buat kamu worth it lah gitu Oke. kan." Makanya yaudah deh, coba gitu kan. Itu alhamdulillah ya, karena di situ tuh saingannya dari berapa ya enggak? Kisaran 3.000 3.000 4.000 peminat gitu. Itu yang normal kan? Iya, normal semua Oke. gitu. Akhirnya dia lolos, salah satunya yang diterima kan cuma 300-an 300-an sama magister. itu juga udah dengan S2-nya. Jadi alhamdulillah ya, dengan seperti ini, bukan kita mengharapkan anak kita nggak seperti ini gitu kan, tapi dengan seperti ini mungkin, nah sekarang Allah tunjukkan nih gitu, nih terbuka nih jalan-jalannya. Selama kamu mau. Nah itu betul kan. Willnya harus gede banget. Harus gede banget. Alhamdulillah ternyata dia lolos, nggak bisa gitu mengalahkan orang-orang yang normal ya. Karena kalau nggak salah sekarang ini di angkatan dia cuma dia aja yang One and only. polisinya. Oke. Yang lainnya nggak ada. Ya salah ya. Yang sana. Dan secara prestasi kamu bisa melampaui mereka juga kan? Beberapa. Beberapa lah. Oke. Dan kan itu bukan urusan lu ngelihat atau nggak ngelihat. Benar nggak? Tetap urusan kembali kepada will seseorang ya untuk melakukan perubahannya sendiri. Nah, aktivitas kamu sekarang, kamu aktivitasnya sebagai seorang mahasiswa di jurusan pekerja sosial, ngapain aja selain kamu kuliah? Selain kuliah, Kegiatan kamu di Wiataguna masih. Oke, berarti kuliah ya, berkegiatan juga di Wiataguna juga. satu lagi ada di Apa itu, ngapain? sama Sama. ada juga gitu. Cuma di sana lebih ke komputer, Ya. Oh, laptop. oke. Jadi ya maksudnya komputer. Ya. Jadi dia sudah karena mungkin awalnya dia sudah tahu lah ya, gitu. Sekarang ya gimana caranya dia bisa Dengan kondisi yang hari ini. harus bisa lagi. Nah, alhamdulillah sudah lancar. Oke, yang kamu dalami apa di komputer sekarang? Office. Oke. Menguasai Office. Oke. Selain menguasai Office apa lagi? Sejauh ini masih gitu sih, Masih sama belajar install aplikasi, Oke. sama navigasinya kan beda. Kalau dulu kan pakai mouse nih gitu. Ya. Pakai suara. Pakai keyboard, lebih ke shortcut lah gitu. Oke. Jadi full aksesnya di keyboard gitu, nggak pakai mouse sekarang. Terus pakai perintah asisten. Ya pakai screen reader, ada namanya tuh screen reader, pembaca layar. Jadi setiap kita misalkan di handphone juga sama gitu. Kita sasar si layarnya, misalkan kenanya di jam nih, screen reader itu akan ngebacain gitu. Misalkan jam 4 lebih berapa gitu. Iya gitu. Jadi sama di komputer juga seperti itu. Kalau di komputer kan pakai panah sama Kursor. ya sama sama yang lainnya lah gitu. Jadi waktu diarahin kemana dia bakal ngebacain itu ada di bagian mana nih. Jadi untuk membantu yang tunanetra seperti itu gitu. Nah ini Bunda, ini ada yang skenario yang keren menurut saya. Satu sisi Bunda sebagai seorang kontraktor yang kemudian gelisah dengan profesinya sehingga menekuni hal yang lain. Iya. Dengan bahasa kamu mamanya tadi, alibi. Ada hal yang lain. Dan
dan kodarullah ternyata ada bersama Bunda untuk memberikan more attention bla 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 bla. Bagaimana Bunda sendiri memahami situasi kenyataan ini semua yang ternyata ternyata nggak harus jauh-jauh sebenarnya kita mengabdi pada sesuatu, bahkan ternyata ada pada diri kita sendiri. Ya awalnya sih ya mungkin lebih ke ya introspeksi diri lah ya gitu kan. Itu mungkin yang awal akan kita selalu saya tekankan sama kita, mungkin kita ada yang salah dari diri kita gitu kan, sehingga Allah memuji kita. Tapi di balik itu kita jangan hanya terpaku sama yang diujikan sama Allah ya, tapi nanti hasilnya loh, resultnya gitu seperti apa gitu kan. Nah kita selalu mengambil yang nanti yang di depan ini akan ada apa sih. Kita sekarang diuji hari ini dengan hal-hal yang berat yang mungkin terkadang ya kita nggak sanggup lagi nih seperti apa, tapi ketika kita melewatinya kita akan dan kita belum tahu nih di depannya seperti apa. Nah seperti sama juga waktu itu ya pasti kalau hancur lah semuanya. Cuman ketika kita bareng-bareng nih sama anak saya juga nggak maksudnya ke anak orang lain, bisa masa anak saya sendiri gitu kan. Itu maksud saya. Ya dia lebih lebih perlu perhatian kita, lebih dengan gini kan lebih ekstra gitu kan. Ya itu salah satunya membuat saya nggak bisa lagi ke luar daerah gitu lah. Jadi saya dampingin anak saya terus sampai harus sampai berhasil, sampai dia harus bisa mandiri, di mana suatu hari nanti misalnya saya sudah tidak ada lagi, dia sudah bisa jalan sendiri gitu kan. Nah kita mempersiapkan itu gitu kan. Saya mempersiapkan itu bagaimana nanti anak saya bisa terus berjalan walaupun nanti suatu saat tidak ada saya gitu. Nah di sini kita jalannya gitu kan, maksudnya coba cari sini, coba ke sini. Itu bukan karena saya coba-coba ya buat anak, bukan, tapi karena itu salah satu Learning, part of learning. Betul. Nah itu kita belajar ini deh nak, siapa tahu kamu ini sama seperti saya waktu itu, karena dia pengen tetap jadi atlet. Padahal dia tuh pengen banget jadi atlet para layang, dan saat itu sudah mulai latihan ikut latihan gitu, udah ikut latihan para layang. Tapi pada akhirnya kan nggak bisa karena para layang itu udah 100% menggunakan penglihatan. Jadi saya alihkan, kamu masih mau jadi atlet? Iya. Saya mikir gimana ini, ada nggak yang misalnya atlet seperti ini? Terus ternyata ada gitu. Saya selalu ada jalan. Ya betul, kita cari referensi lagi. Ternyata dan itu tepatnya tuh di Gor Pajajaran itu ya. Iya di seberang itu di Paralimpik ya. Paralimpik. NPCI. Ya NPCI. Apa itu artinya? National Paralympic Committee Indonesia. Dan kamu bagian dari sana. Oh. Itu tuh mereka tuh di sana orang-orang disabilitas semua gitu, dan mereka bisa menunjukkan bakat-bakatnya di situ di bidang olahraga gitu. Terus akhirnya saya ngobrol sama dari pihak NPCI-nya, kira-kira anak saya bisa masuk apa gitu kan, dengan kondisi dia seperti ini. Dia diperiksa di sana kan, akhirnya coba ke renang. Anak saya bisa renang, coba ke renang. Kita hubungin pelatih renangnya, bawa renang sudah bagus karena harus banyak latihan kan. Sebelumnya dia sudah bisa berenang kan gitu. Terus ada lagi tenis meja. Kita cobain. Nah dia agak senang di tenis meja gitu kan. Padahal ada lempar lembing dan sebagainya. Ada banyak opsi. Tapi dia lebih ke ini ya. Sudah saya bilang mungkin kamu bisa meneruskan kamu dengan jadi atlet walaupun tidak atlet yang itu. Nah itu satu. Kedua, sekarang kalau saya ingin dia tetap melanjutkan studinya, karena memang waktu itu dia pas kecelakaan walaupun dia kerja, tapi saya sudah targetkan dia, boleh kamu kerja, tapi setelah berjalan kerja kamu harus kuliah tetap gitu kan gitu. Oh ya, by the way dengan pekerjaan kamu putus sekarang. Ada dapat kompensasi dari pekerjaan dari si kontrak ya sebenarnya, tapi hanya untuk pengobatan saja gitu. Karena kan kebetulan jadi karena itu kecelakaan kerja masuk
Ya termasuk kecelakaan kerja gitu. Jadi mereka Jadi dapat kompensasi dari itu. Oke. ya hanya kontrak kerja untuk pengobatan sampai selesai, karena sampai saat ini belum selesai pengobatannya gitu, terutama untuk matanya. Oke. Gitu. Nah kita masih bolak-balik ke rumah sakit lah ya. Iya. Nah itu komputer dia juga saya bilang kamu harus bisa nih, karena mungkin itu lebih salah satu pekerjaan yang mungkin bisa dia kerjakan gitu kan. Nah itu terus ya kuliah harus gitu. Jadi saya usahakan bagaimana caranya dia tidak hidupnya ya maksudnya artinya tidak hanya itu saja gitu. Saya ajak ke tempat-tempat yang maksudnya biar dia tuh tahu dunia tuh nggak cuma ini aja, walaupun misalnya keterbatasan. Jadi jangan sampai terpaku pada kekurangannya, tapi kamu lihatlah kelebihan kamu itu seperti. Oke, Mi. Kira-kira apa pesan buat teman-teman dari ini? Pesan dari Ilmi, jangan lupa tetap bersyukur, karena itu yang jadi fondasi Ilmi sampai sekarang gitu. Tetap bersyukur, Tetap bersyukur dan jangan pantang menyerah. don't give up. Ibu, sebagai orang yang edan pisan, the power of emak-emak, bagaimana kesan-pesan menemani orang spesial seperti ini? Ya mungkin rasa sabar kita yang harus lebih dari sabar, dan yang terpenting adalah rasa ikhlas yang melebihi dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Wow. Gitu ya, nah itu. Wow. Jadi disitulah akan kita dapatkan. Jadi apapun yang diujikan Allah kepada kita hari ini, ingatlah nanti di depan itu akan ada pelangi yang lebih indah. Wow. Oke, my friend, Small Talk Indonesia with Program Name and Kopsan Indonesia. Itu dia obrolan keren hari ini. Bagaimana urusan difabel bukan berarti is impossible. Oke, banyak hal yang bisa kita kerjakan selama kita punya will untuk mengeksplor pada apapun yang kita perjuangkan. Don't give up. Gue Ami, Ilmi, Bunda Lea, with Maha Talk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.